Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf-memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik. Langsung saja kita bermeditasi bersama. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, senang sekali kita bisa bertemu ya di Soul Center Denpasar. Begitu juga teman-teman yang ada di Soul Center Jakarta ya. Dan Soul Center Jogja. Kemudian ya, dan tentunya dimanapun Bapak Ibu berada di rumah ya, dan di Surabaya ya. Oke, pasti di rumah juga pada ngumpul semua bersama keluarga, karena hari Rabu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Benar nggak ya? Betul ya. Kita sudah sepakat untuk meluangkan waktu di hari Rabu. Untuk apa? Medol bareng yuk gitu ya. Meditasi online bersama. Oke. Kenapa sih kita perlu duduk, hening, meditasi, apalagi nih ada anak-anak bersama keluarga. Sebenarnya kita melakukan untuk mengamati diri. Ya kan, karena setiap minggu pasti ada hal-hal yang tidak nyaman pada diri kita. Benar enggak? Nah, kalau kita biarkan, maka pola tidak nyaman ini akan mempengaruhi diri kita selama seminggu, bahkan sampai sebulan, setahun, terus dalam kondisi tidak nyaman. Nah, kami dari Soul mengajak untuk proses mengolah rasa. Ya, rasanya ini diolah supaya kita tidak terus berada dalam kondisi yang tidak nyaman tadi. Untuk apa? Mengubah pola energi kita. Karena kalau pola energi kita terus tidak baik, energi ini kan meradiasi. Dan meradiasi akan menyentuh energi-energi orang lain. Itu akan membuat hubungan yang tidak nyaman. Orang merasa tidak nyaman. Dan seringkali itu pemicu masalah-masalah baru muncul pada diri kita. Oleh karena itu, ketika kita punya masalah, Bapak Ibu harus paham, wah, radiasi saya nih nggak enak gitu ya, nggak baik-baik saja. Oke, saya harus mengubah pola radiasi saya dengan sesuatu yang baik. Inilah namanya mengolah rasa, mengolah energi. Ya, karena rasa ini kan rasa yang Bapak Ibu miliki terradiasi secara energi. Jadi kalau orang bawaannya bahagia,
bahagianya terradiasi, orang lain ketularan bahagia, dia nyaman dengan kita. Ya, tapi ketika kita lagi marah-marah, apanya yang terradiasi? Marah-marahnya. Harusnya orang lain itu maunya happy ketemu kita, begitu lihat tampang kita cemberut, dia sudah menjauh. Dia sudah merasa tidak nyaman. Ya, yang rugi siapa? Kita. Jadi kenapa meditasi soul reflection ini perlu kita lakukan, ya paling enggak lah minimal seminggu sekali. Karena tentunya kita tidak bisa menjaga hati selama seminggu baik-baik saja, bukan? Jangankan seminggu, baru tadi pagi aja wah cakadut dah. Energi kita udah amburadul dah gitu. Nah, kecepatan berlatih diperlukan agar nantinya kita selalu meradiasikan hal yang baik kepada lingkungan kita. Dan upaya yang kita lakukan dengan mengolah rasa tentunya akan berdampak yang positif, terutama untuk kita ya. Ya kan, kita menanam yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Terus satu lagi yang patut dipahami, ketika kita meradiasikan yang buruk akan ketarik, kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Yang salah siapa? Orang lainkah yang ketarik sama kita? Tidak. Yang salah ya diri kita, narik yang buruk karena kita berlaku buruk. Ya, jadi jangan ingin mengubah yang di luar, ubahlah yang di dalam, karena kita itu magnet untuk semuanya, entah yang baik maupun yang buruk. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, setuju. Jadi memang berbeda dengan meditasi yang lain yang isinya untuk fokus, untuk hening. Kita tidak di situ. Tapi kita melibatkan kekuatan Tuhan untuk mengamati diri kita, dan dengan kekuatan Tuhan kita melepas hal-hal yang negatif dari diri kita. Ya, jadi selama meditasi jangan mikirin orang lain. Ini me time, ini ngurus diri kita saja. Dan kita sudah siapkan banyak proses yang perlu diolah rasanya. Mungkin dari meditasinya sudah banyak saya bagikan ya. Jadi beberapa, oh Bunda kemarin diulang lagi Bunda. Iyalah, hidup kita kan enggak terus baik-baik saja. Kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang punya iri, kadang-kadang ya banyak hal lah. Dan itu perlu untuk terus kita koreksi batin. Nah, hari ini kira-kira apa ya? Kira-kira Bapak Ibu ada request kah? Apa yang mau dikelola lagi dalam diri kita? Ya, apa Pak? Ya, mungkin lain waktu bisa request meditasi soul reflection-nya. Saya lagi galau Bunda yang ini saja ya. Jadi saya sudah menyiapkan setelah saya renungkan ya dengan kejadian-kejadian dalam hidup, ternyata ada hal yang selama ini kita seringkali masih menyalahkan keluar. Ya, nanti kita bahas hal itu. Nah, sebelum saya membahas proses meditasi yang akan kita lakukan malam hari ini bersama-sama, ya bahkan ada tambahan nih, kok meditasi untuk diri aja sih? Ya, saya jadi ingat dengan meditasi sebelumnya yang pernah saya live, yaitu pelayanan untuk bumi. Ya, jadi nanti sekaligus ya, karena bumi ini sedang sangat membutuhkan
uluran tangan kita, energi kita untuk bumi. Dan sejatinya menanam untuk bumi ini luar biasa dampaknya, karena kebaikan yang kita salurkan untuk bumi pasti juga akan kembali untuk kebaikan diri kita. Karena kita masih napak di bumi, ada yang ngambang atau terbang ya, karena kita masih harus membumi. Jadi kenapa kita perlu untuk terus menjaga bumi secara energi, ya, memenuhi bumi ini terutama dengan 5 elemen bumi. Ya, nanti kalau kita bahas, oh ternyata kita itu butuh tetap baik dengan 5 elemen yang ada di bumi ini. Nanti kita akan ke sana. Yang ngomong-ngomong 5 elemen, saya jadi ingat Avatar, ya, film Avatar. Wow, ini butuh power yang besar nih untuk ngurus bumi, kan bumi sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi kita akan mengarah ke sana. Nah, sebelum ke sana rasanya banyak ya, saya dapatkan donasi yang terkumpul pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua donatur untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Apalagi kegiatan dari proses yayasan ini cukup besar. Oleh karena itulah saya akan memberkati donasi-donasi yang sudah terkumpul, sehingga proses spiritual Bapak Ibu yang berdonasi pun dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, kita lebih fokus pada proses pertumbuhan spiritual. Tentunya bagi yang berdonasi, mereka pun akan mendapatkan proses pertumbuhan spiritual yang baik. Ya, tidak hanya spiritual, tapi juga di aspek kesehatan, hubungan, dan kemakmuran. Oke, saya akan berkati donasi yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih pada semua donatur yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Biarlah semua hambatan kesehatan pada semua donatur dibersihkan, hambatan hubungan dibersihkan, hambatan kemakmuran dibersihkan, hambatan spiritual dibersihkan, dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah mendapat kepercayaan dari para donatur dapat menyalurkan donasi ini untuk proses pertumbuhan spiritual masyarakat Indonesia khususnya, agar mereka mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, mengenal dirinya, sehingga akhirnya mereka mengenal Tuhannya. Terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang turut mendoakan donasi. Rasanya haru banget ya dalam proses pemberkatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertumbuh ketika kita menyadari proses spiritual menjadi dasar yang penting dalam menjalani hidup. Maka kita pun tidak segan-segan untuk membantu juga
saudara-saudara kita untuk dapat bertumbuh secara spiritual. Dan di Soul dan Yayasan Cahaya Cinta Kasih memang lebih memfokuskan pada proses berbagi untuk pencerahan, ya, untuk mengedukasi masyarakat luas agar mereka dapat menyikapi hidup mereka dengan lebih baik, dengan tentunya edukasi, pembelajaran ya, baik di YouTube maupun secara online maupun offline ya. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu, meditasinya temanya tentang apa ya Bunda? Ya, saya baru dapat merenung. Jadi proses meditasi soul reflection itu dari proses kita mengamati hidup kita. Ya. Saya mendapati banyak sekali orang yang masih melakukan penolakan atas penderitaan yang dia dapatkan. Benar apa benar? Benar sekali. Ya, kita masih nolak setiap ada penderitaan, ada masalah, kok gini, kok masih menolak. Kenapa sih kita nolak? Karena banyak orang merasa ini bukan saya. Ini pasti gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara ini. Ya. Semua menyalahkan keluar. Karena dia tidak merasa bahwa hal buruk itu adalah milik saya. Dia tidak bisa berdamai dengan masalah yang datang. Ya, saya mengamati ya, ini saya mengamati diri saya juga. Kenapa kok gini, Akhirnya kalau saya pikir-pikir, sebenarnya hal buruk yang datang pada saya itu juga karena saya. Tapi logika kita pasti ngomong, nggak mungkin dong, saat ini kan saya baik-baik saja, saya sudah berbuat baik, saya nggak pernah melakukan hal buruk seperti itu, kenapa saya dapat buruk? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, pasti gitu. Kalaupun dibilang, ya itu sudah karmamu, karma apaan tuh gitu, ya sudah takdirmu, ya itu Tuhan tidak adil gitu. Ya kan semua terus seperti itu kan, nggak selesai cara kita itu menghadapi masalah. Saya mencari lagi, kenapa ya kok orang masih nolak dengan takdir buruk atau karma buruk yang dia harus hadapi. Karena dia tidak merasa bahwa itu adalah miliknya. Benar nggak? Kalau buruk ya nggak mau, tapi kalau baik, wah, nggak usah ngomong-ngomong. Nggak pakai nggak pakai komplain gitu. Kita mau menerima yang baik, tapi begitu yang buruk, stop, saya nggak mau. Ya, kalau kita terus berpikiran seperti itu, Bapak Ibu nggak selesai deh. Nanti lahir lagi, lu lagi, casingnya berbeda, lu lagi, tambah lagi buruk, tambah ini, tambah lagi macam-macam kan. Maka kita perlu memahami hakikat atau inti dari kehidupan ini. Ya, sebenarnya masalahnya apa sih? Kita sudah paham, oh ya karma. Kenapa saya masih menolak? Coba kalau kita memukul pipi kita sendiri, menampar kita sendiri, sakit enggak? Sakit. Tapi karena kita yang melakukan, ya kita paling nggak mau keras-keras dong. Gitu. Jadi nggak mau keras-keras. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Karena itu yang melakukan adalah kita sendiri. Apalagi ya, oke, karena kita jatuh karena kesalahan kita sendiri. Oke lah, kita bisa menerima, oh ya sudah sakit ya karena saya salah, saya jatuh. Kita bisa menerima.
Tapi coba kalau ada orang lain yang nyenggol dikit terus kita jatuh, marahnya sakit sekali katanya. Kita udah bisa action segala macam, mengatakan itu sangat-sangat sakit dan sebagainya. Karena kita menyadari itu adalah karena orang lain. Sebenarnya intinya cuma itu saja. Kenapa kita menolak apa yang sekarang kita terima? Karena kita nggak tahu kalau apa yang kita terima itu karena diri kita di past life. Ya, kita taunya saya dapat jelek ini karena orang lain, sehingga kita emosi, kita menolak. Maka ketika logika kita terpenuhi, ya logika proses pikir kita terpenuhi, oh iya ya, ini kan sama aja, saya nyubit tangan saya sendiri dengan keras, maka saya akan mendapatkan sakit. Maka penderitaan yang saya dapatkan ini karena saya dulu yang melakukan, sehingga sekarang saya harus menerima. Kenapa saya mencari sampai segininya? Karena saya ini gimana ya, sudah diajari itu bagian karma. Oke, karma. Terus sudah dikasih tahu itu buah dari apa yang kamu tanam, kamu akan terima. Tapi logika sederhananya tidak dipahami, ya nggak nyampe tuh, masih aja ada penolakan. Akhirnya saya mikir lagi, padahal itu kan punya dia, kenapa dia masih menolak? Misalkan kita bangun tidur gitu, ada orang bangun tidur mulutnya bau wangi, habis itu langsung sikat gigi ya, kan pastilah, iya kan? Padahal itu ya milik kita. Kita buang air buang air besar, wangi, enggak lah. Tapi kan itu milik kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mendapat penderitaan, terus kita menolak, maka itu akan membuat penderitaan yang lebih banyak lagi. Maka pola pikir kita yang paling gampang, ya inilah milik saya. Karena yang dibutuhkan, penderitaan itu akan selesai ketika seseorang bisa menerima. Nggak komplain, nggak apa, oh iya, sudah, kan segitu aja. Tapi kalau mau dipanjangin, bisa panjang sekali. Bisa berhari-hari diomongin nggak selesai. Maka ya dari diri kita sendiri yang harus bisa mengatakan, oh iya, ini memang karma saya. Ini dulu saya nanam penderitaan, rasa sakitnya tuh ya saya dapatkan karena saya melakukan di sana seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ini kan cuma mengedukasi aja. Saya mencari apa ya, biar gampang. Karena kalau nggak gitu orang masih terus menolak. Padahal begitu menolak, nambah karma buruk terjadi, nambah lama penderitaannya. Coba kita katakan, oh ya, menyadari dan menerima. Walaupun saya dapatkan juga ada orang-orang yang egonya tinggi. Biasanya kalau egonya tinggi, dia tidak bisa menerima. Pasti udah nyalahin keluar. Saya kan baik-baik saja, saya kan enggak begini, enggak begitu. Padahal orang lain jelas melihat, oh memang dia seperti itu. Nah disinilah kita harus pintar-pintar mengolah rasa. Dan orang yang bisa mengolah rasa
hanya orang yang rendah hati. Dengan tujuan apa? Biar tidak lama penderitaannya. Ya, Bapak Ibu mau menderita lama-lama? Tentu tidak. Ya, bukan tentu saja, tentu tidak sekarang. Nggak mau dong saya lama-lama menderita, lebih cepat. Kita bilang, oh ya, saya menerima ini. Ya gitu kita menerima, kita ubah energinya. Sebenarnya kan menerima itu adalah proses mengubah energi kita. Jadi kenapa kita belajar minta maaf, memaafkan untuk mengubah energi kita lagi. Misalnya nih, saya lagi jengkel, kenapa sih suami saya begini. Kita lupa bahwa sebenarnya kita juga membuat sesuatu di sana, di past life. Nah, energi kita udah jelek nih, tidak baik, marah. Besok lagi ada dikasih tahu ya, ini memang begini, terima aja deh, minta maafin dia dah, maafin suamimu. Enggak lah, saya kan enggak begini, enggak begitu. Nambah lagi enggak penderitaannya? Besok lagi. Semakin panjang kan? Dan rasa tidak bahagia ini semakin numpuk lagi. Maka ya begitu dia bisa menyadari dan oke, ya sudah, saya memaafkan suami saya membersihkan diri. Pola energinya berubah. Pola energi berubah ini lingkungannya akan berubah, radiasinya berubah. Dan itu membuat hidup kita pun berubah. Ya, hidup kita akan bertemu. Kalau lagi marah-marah, lagi jutek, lagi marah-marah, lagi jengkel, dendam, pasti yang ketarik orang-orang yang penuh dendam, marah-marah. Jadi sering saya bilang, orang lain tuh cerminan dirimu. Kalau kamu masih marah-marah terus kamu ketemu orang yang begitu, berarti itu adalah di dalam diri kita masih ada itu. Begitu kita menyelesaikan, minta maaf, memaafkan, pola energinya berubah. Maka yang datang berubah. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman dulu, wah ini dulu geng saya, kok berubah ya? Kok dia hilang ya? Kenapa? Karena energinya sudah tidak sejenis. Ya sudah, lewatkan saja. Kita harus siap dengan perubahan. Datang teman-teman yang lain, komunitasnya berubah lagi. Itu sebenarnya yang terjadi di alam ini. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham bahwa apapun yang ada datang pada diri kita sebenarnya itu adalah milik kita sendiri. Jadi terimalah, minta maaf dan memaafkan. Proses penerimaan ini yang masih sulit. Kenapa? Karena logika kita nggak sampai. Yang kita pikirkan adalah saat ini, hidup saat ini. Padahal proses sebabnya, ini kan akibat nih, sebabnya terjadi di past life. Walaupun ada yang beberapa sebabnya di sini, langsung kita mendapat akibat. Tapi tidak sebanyak sebab di past life yang kita terima saat ini. Jadi lebih banyak kalau lihat masalah-masalah orang, kalau kita bedah karmanya semuanya ini sebabnya lebih banyak di past life. Nah, kalau logika manusianya, kalau dia tidak paham dengan proses karma past life, dia hanya melihat di sudut pandang yang dia bisa lihat, yaitu saat ini. Ya nggak ada jawab orang istilahnya realitanya segini. Coba kalau dimundurin baru dia dapat di sana. Ya, jadi itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang menjadi kacau, marah dan semuanya, karena dia tidak mendapat jawaban atas sebab dari permasalahannya. Begitu dia tahu penyebabnya, maka otaknya mulai jalan, dia pasti mereka akan bisa menerima.
Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin dari chat ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akan siapkan diri untuk melepas, ya, melepas penolakan. Ya, yang tahu siapa? Ya, diri kita sendiri. Saya akan membantu untuk menurunkan energi Tuhan, ya, dan manfaatkan energi Tuhan untuk membersihkan batin kita. Tentunya dengan proses mengakui hal-hal yang tidak nyaman dari diri kita. Ya, oke. Kita akan lanjutkan dengan meditasi. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk proses meditasi, ya. Sadari tubuh kita. Sadari percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, dan katakan, saya jiwa. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya, dan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur atas pembelajaran hari ini mengenai penolakan yang sering saya alami atas kehidupan yang saya jalani. Saya menyadari kalau yang datang pada diri saya adalah kebaikan. Saya akan menyambutnya dengan sukacita, dan saya akan merasa bahagia, senang. Dan seringkali saya merasakan itu untuk diri saya sendiri, walaupun mungkin saya bagikan pada orang-orang yang terdekat saya saja. Tapi ketika saya mendapat masalah, hal yang sering saya lakukan adalah menolak. Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus mendapat hal buruk? Dan saya pun curhat dengan banyak orang, mempertanyakan atau merasa tidak nyaman dengan penderitaan yang saya alami. Penolakan demi penolakan terus berkecamuk dalam diri saya. Dan tanpa saya sadari, ternyata menambah penderitaan dalam diri saya. Dan malam ini saya menyadari bahwa semua bentuk penderitaan maupun sukacita yang datang pada diri saya sesungguhnya adalah milik saya sendiri, yang dulu pernah saya tanam dan saat ini saya harus menuainya.
Saya tahu bahwa ini berhubungan dengan hukum sebab akibat, hukum tabur tuai atau hukum karma. Tapi seringkali saya masih mempertanyakan dan menolak secara spontan ketika hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan diri saya, keinginan saya datang dan harus saya terima. Rasa penolakan inilah yang terus mengganjal, yang membuat saya tidak nyaman. Semakin diceritakan kepada banyak orang, maka ternyata semakin panjang penderitaan yang saya alami. Semakin banyak orang yang membicarakan tentang hal buruk saya, dan semakin banyak karma-karma yang terbentuk dari proses tersebut. Sekarang saya paham bahwa sesungguhnya penderitaan yang saya dapatkan saat ini sejatinya adalah apa yang saya tanam dahulu dan sekarang datang kepada diri saya untuk saya akui bahwa itu adalah milik saya. Mari kita amati hal-hal yang datang pada diri kita dengan buruk. Mari kita amati di aspek kesehatan. Kita sering menolak tubuh fisik kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal inilah proses alam dan Tuhan memetakan untuk diri kita sesuai dengan tindakan yang kita lakukan dahulu. Semakin kita menolak, semakin kita merasa buruk, semakin panjang penderitaan yang kita alami. Tetapi ketika kita menyadari, ya inilah diri saya menerima tubuh saya bersyukur bahwa saya masih diberikan tubuh yang sehat, bisa beraktivitas, bisa melanjutkan proses jiwa, bereinkarnasi, dan tentunya dapat melanjutkan misi jiwa untuk pada akhirnya dapat kembali pulang. Karena sejatinya jiwa yang meragai tubuh kita, fisik kita inilah yang utama dalam proses hidup. Dan tubuh fisik adalah kendaraan bagi jiwa. Bersyukurlah dengan tubuh kita, bahwa dengan tubuh ini kita masih terus dapat berbenah diri dan bertumbuh ke arah yang lebih baik untuk mengenal diri sehingga kita mengenal Tuhan. Karena sejatinya ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita yang harus kita syukuri keberadaannya. Dan kita harus menempatkan cahaya ini dalam tubuh fisik kita, sehingga tubuh kita pun dapat terus beraktivitas dengan baik. Sadari juga proses kesehatan tubuh fisik kita. Amati pola diri kita, karena sejatinya benih karma kesehatan telah kita bawa dari past life.
Dan ketika kita lemah dengan fisik kita saat ini, maka penyakit itu akan mewujud secara berfisik. Oleh karena itulah kita harus berlatih mengolah rasa, agar kita tidak stres, tidak ada tekanan, beban, himpitan dari rasa marah, dendam yang membuat fisik kita melemah. Dan bersyukurlah dengan meditasi ini kita mengurai keruwetan dari pikiran kita, membebaskan diri dari stres, sehingga kita akan cenderung lebih sehat, baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Terimalah tubuh fisik kita dan niatkan, ya inilah bagian diri saya, dan saya akan terus menjaga tubuh fisik saya sehat dengan berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik, menjaga secara berfisik dengan makan yang baik, istirahat yang baik, dan olahraga. Terimalah apapun dengan fisik kita. Barang siapa Bapak Ibu ada penolakan-penolakan terhadap fisik, berterima kasihlah kepada Tuhan, karena tentunya Tuhan tidak pernah salah memetakan untuk diri kita. Kalaupun kita banyak sakit, terimalah tubuh fisik kita dan niatlah untuk memperbaikinya. Kesempatan kita terlahir adalah membersihkan benih-benih karma buruk kesehatan dalam diri kita. Ya, kita akan lanjutkan ke proses hubungan. Kenapa kita harus ketemu dengan orang yang sangat menyebalkan? Kenapa kita harus terusik dengan gosip-gosip yang dilakukan banyak orang, pengkhianatan, dan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman dalam hubungan-hubungan. Tentunya semua berasal dari past life kita. Banyak hal yang pernah kita lakukan dan kita sadar tidak sepenuhnya kita baik pada banyak orang di masa lalu. Walaupun sekarang kita sudah berupaya baik pada banyak orang, tapi tentunya mereka-mereka yang dulu kita pernah berbuat buruk pun akan datang. Karena itulah hutang kita kepada mereka. Kita harus menerima penderitaan dari mereka karena kita dulu menanam hal buruk pada mereka. Walaupun mereka tidak merasa menyakiti kita, tapi sedikit kata-kata atau tindakan mereka membuat kita sakit hati, membuat kita marah, tersinggung, iri, dan banyak hal yang negatif lainnya. Karena kita dulu menanam hal itu pada mereka. Ya, inilah saya. Saya belum sepenuhnya mempunyai karakter yang baik, tapi di kehidupan saat inilah saya berupaya untuk berlatih untuk menjaga pikiran yang baik, sehingga tentunya karakter kita pun baik. Kita bertumbuh untuk memperhalus budi pekerti, karena dalam jiwa-jiwa yang tenang, di sanalah budi pekerti mereka tentunya lebih halus, lebih bertoleransi,
penuh dengan cinta kasih, pemaafan, bela rasa, toleransi, berbagi, dan tentunya ini akan membuat pola hubungan-hubungan yang lebih baik. Mari kita ubah pola kita yang tadinya kasar, pemarah, pendengki, suka bergosip, dan hal-hal buruk lainnya dengan pola yang penuh cinta, toleransi, suka menolong, suka berbagi, membantu banyak orang, welas asih, sehingga tentunya hubungan kita pun akan menjadi baik dengan banyak orang. Orang-orang akan menerima kita dengan senang hati, bahkan mereka akan mencintai kita dengan tulus. Kita menyadari itu tidak mudah, tapi ingatlah, kita diberi kesempatan Tuhan untuk lahir saat ini adalah untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau dulu masih buruk, okelah, paling tidak ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Dan hargai diri kita ya. Saya sudah cukup banyak berubah. Dulu saya masih mempunyai karakter yang buruk. Sekarang saya sudah mulai lebih baik setelah saya mengenal diri saya. Mintalah maaf pada semua orang di mana kita berlaku buruk pada mereka, dan maafkan semua orang di mana mereka membuat kita tidak nyaman. Ya, itulah milik saya. Hal-hal buruk yang datang karena saya masih mempunyai benih itu di dalam diri. Dari rekam jejak jiwa saya masih mempunyai rekaman karakter buruk tersebut. Dengan saya memahami sedikit demi sedikit, saya membersihkan diri saya dari karakter-karakter buruk tersebut dan berubah menjadi lebih baik. Oke, kita sekarang lanjut ke proses kemakmuran. Biasanya dalam proses kemakmuran akan mudah memunculkan iri hati ketika orang lain sukses, ya, merasa tidak percaya diri ketika kita mendapat hal buruk dengan kemakmuran, dan sadari kembali, ya inilah milik saya. Kalau saya dulu menanam banyak kemakmuran, pasti saat ini saya makmur berkelimpahan. Tapi karena dulu saya pelit, berhitung atau apapun yang berhubungan dengan hal buruk dengan kemakmuran, mengambil hak orang lain, mencuri, berbohong, maka saat ini pun saya juga mendapat hal buruk tersebut. Ya, inilah diri saya. Paling tidak saya akan berubah menjadi lebih baik dengan mengubah pola energi saya, pikiran saya, tindakan dan perbuatan saya. Sadari penolakan kita di aspek kemakmuran dan niatkan, ya, saya menerima diri saya. Dan saya akan bertumbuh menjadi lebih baik.
Ada lagi kesalahan di aspek kemakmuran yang terus mengafirmasi atau mengatakan bahwa kita tidak layak dengan kemakmuran. Saya terus tidak punya duit, saya terus miskin, karena tanpa disadari kita pun membentuk pola yang buruk untuk diri kita sendiri. Maka ubahlah dengan hal-hal yang positif berhubungan dengan kemakmuran, yaitu dengan bersyukur. Tuhan, terima kasih karena saya masih bisa mendapatkan kemakmuran dalam hidup saya. Jatah saya memang sekian karena saya dulu tidak banyak menanam, tapi saat ini saya akan menanam lebih banyak agar saya menuai lebih banyak lagi. Pahami proses hukum tabur tuai, dan jangan putus asa dengan kemakmuran. Mari menanam kemakmuran yang lebih banyak lagi, karena menanam kemakmuran tidak hanya dengan nilai uang, tapi dengan banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Tindakan baik, berpikir baik, berkata, berbuat baik. Ya, sekarang kita masuk di aspek spiritual. Sadari dengan proses hidup kita, terima apapun yang terjadi dalam hidup kita, kebingungan, kemudian mungkin ada penyesatan, tersesat, ya itulah jalan saya. Yang penting saat ini saya menyadari saya harus tetap terhubung dengan Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah saya akan dapat kembali pulang, menyelesaikan misi jiwa untuk kembali pulang. Mintalah maaf kepada Tuhan ketika kita pernah menduakannya, karena sesungguhnya hanya kepada Tuhanlah kita dapat bersandar dan dapat memberikan, berserah, sehingga Tuhan pun akan menjaga dan melindungi kita. Lepaskan semua penolakan. Kalau mungkin saya tidak sampai ke sana, tapi Bapak Ibu paham dengan diri sendiri. Gunakan kesempatan ini, karena saya merasakan energi Tuhan yang cukup kuat turun malam hari ini. Dan sadari kita tidak bisa sendiri untuk melepaskan penolakan di dalam diri kita. Dan hanya kekuatan Tuhanlah yang dapat membantu kita melepaskan diri dari kemelekatan atas penolakan. Karena ternyata penolakan pun merupakan suatu bentuk kemelekatan. Bebaskan diri kita dari kemelekatan akan penolakan, dan cobalah untuk menerima hidup kita apa adanya dan selalu bersyukur. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kita terlahir saat ini untuk memperbaiki diri. Tuhan, aku sangat-sangat bersyukur. Paling tidak kesempatan ini adalah kesempatan berharga untuk dapat menerima dan akhirnya belajar ikhlas lebih dalam untuk menerima hidupku. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Berserahlah lebih dalam
Dan biarkan energi Tuhan memasuki tubuh kita lebih banyak lagi. Dan mari kita gunakan energi yang mengalir dalam diri kita untuk proses bumi yang lebih baik. Karena saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Banyak kekuatan gelap yang ingin mengacaukan energi bumi, terutama di 5 elemen. Bagi yang telah bertumbuh, gunakan power yang tertinggi, upgrade yang tertinggi, cakra spiritual yang tertinggi, dan mari kita turunkan kekuatan Tuhan untuk bumi dan semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini. Mari kita fokus pada ruang hampa atau akase, ya, ruang hampa di alam ini agar dipenuhi dengan kekuatan Tuhan dan selaras harmonis untuk bumi dan semua makhluk. Terjadilah. Agar ruang hampa dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Terjadilah. Ya, kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu angin, udara. Agar udara dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Terjadilah. Ya, kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu air. Biarlah unsur air dipenuhi dengan kekuatan Tuhan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Terjadilah. Kita fokus untuk seluruh bumi dan semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini. Dengan unsur air, ya, sekarang kita masuk unsur api. Biarlah unsur api dipenuhi dengan kekuatan Tuhan untuk semua di bumi ini, semua makhluk ciptaan Tuhan. Terjadilah. Ya, sekarang masuk ke pertiwi atau tanah, unsur tanah. Biarlah unsur tanah dipenuhi dengan kekuatan Tuhan di bumi ini untuk dapat
selaras, harmonis untuk semua ciptaan Tuhan di bumi ini terjadilah. Bayangkan kelima unsur selaras dan harmonis di bumi, penuhi dengan kekuatan Tuhan. Dan sekarang fokus pada diri kita, tubuh kita, karena tentunya tubuh manusia ini memiliki 5 unsur ini. Niatkan 5 unsur ini selaras, harmonis di dalam tubuh fisik kita. Ini juga bagian dari proses penyembuhan, karena apabila 5 unsur ini tidak selaras dalam tubuh kita, maka kita akan sakit. Biarlah energi Tuhan yang mengalir dalam diri saya menyelaraskan 5 unsur di dalam tubuh saya, selaras dan harmonis terjadilah. Dan biarkan semua meradiasi selaras, harmonis. Kita bersyukur untuk proses hari ini. Dengan apa yang kita lakukan, paling tidak ada upaya menjadikan diri kita sebagai saluran Tuhan untuk dapat bermanfaat bagi semua orang, semua makhluk. Tuhan, saya sangat bersyukur, jiwa saya sangat bersyukur, karena dengan proses ini kami semua dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk semua orang, semua makhluk. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran tubuh fisik kita. Kembali sadari tubuh fisik kita, gerakan tangan, kaki tubuh kita, dan secara perlahan-lahan bukalah mata. Ya, love you Bapak Ibu semuanya. Ya. Wow. Ya, saya sangat bersyukur hari ini memang pelayanannya berbeda dengan sebelumnya. Ternyata kali ini lebih fokus pada 5 unsur. Ya, ini pun menjadi sesuatu yang baru buat kita. Tapi mungkin inilah yang sedang dibutuhkan oleh alam, oleh bumi saat ini. Dan juga di dalam tubuh kita juga sejatinya ada 5 unsur tadi, ya. Mudah-mudahan dengan proses dibuat selaras dan harmonis, Bapak Ibu menjadi lebih sehat, ya, dan bumi ini juga menjadi lebih sehat juga. Nah, dengan berakhirnya meditasi berarti berakhir pula perjumpaan kita untuk meditasi online. Terima kasih, selamat malam. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat, boleh ya keluarganya diajak. Link YouTube-nya ini disebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses Soul Reflection Meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan
Mari bertumbuh bersama.